Selamat datang, perkenalkan nama saya Daniel Ananda Putrabasya dengan NIM 1103-174118. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang biosensor dan juga komponen yang terdapat pada biosensor. Sebelum kita membahas tentang biosensor, saya akan bahas sedikit tentang apa itu sensor. Nah, sensor adalah sebuah analytical device yang mampu memproduksi sinyal keluar atau sinyal output sebagai bentuk pendeteksian terhadap fenomena fisik maupun kimia yang terjadi pada bagian masukan atau input. Nah, sinyal input yang didapatkan itu bersumber dari perubahan besaran fisik seperti tekanan, gaya, besaran listrik, cahaya, gerakan, kelembapan, suhu, kecepatan, reaksi kimia, dan fenomena-fenomena lingkungan lainnya. Nah, setelah mengamati terjadinya perubahan, input yang terdeteksi tersebut akan dikonversi menjadi output dalam bentuk analog maupun digital yang dapat dimengerti oleh manusia, baik melalui perangkat sensor itu sendiri ataupun ditransmisikan secara elektronik melalui jaringan untuk ditampilkan atau diolah menjadi informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Nah, sensor pada dasarnya dapat digolongkan sebagai transducer input karena dapat mengubah energi fisik seperti cahaya, tekanan, gerakan, suhu atau energi fisik lainnya menjadi sinyal listrik ataupun resistansi yang kemudian dikonversikan lagi ke tegangan atau sinyal listrik. Nah, contoh sensor yang sederhana adalah kertas lakmus dengan reseptor adalah senyawa pada kertas lakmus. Oke, mari kita bahas sedikit tentang komponen sensor. Nah, berdasarkan penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa sensor itu terbagi menjadi 3 komponen. Yang pertama ada reseptor, transducer, lalu ada output. Nah, reseptor itu apa? Reseptor itu adalah media yang akan bereaksi terhadap perubahan fisik. Nah, transducer itu adalah komponen yang akan mengubah informasi atau perubahan energi yang terjadi pada reseptor. Nah, output adalah hasil keluar informasi yang sudah diolah, biasanya sudah terintegrasi dengan transducer. Seperti yang saya katakan tadi bahwa contoh sederhana dari sensor adalah kertas lakmus. Nah, jadi reseptor pada kertas lakmus itu adalah senyawa pada lakmus itu sendiri. Nah, pada saat lakmus itu berinteraksi dengan asam atau basa, maka dia akan menghasilkan perubahan warna yang bisa kita lihat, dan dari perubahan warna itu akan memberikan informasi apakah larutan ini basa atau asam. Nah, baru kita masuk ke apa itu biosensor. Jika kita baca, biosensor adalah alat pendeteksi atau penyelidik yang menggabungkan komponen biologis, misalnya mikroba, jaringan, sel, bakteri, protein, enzim, atau antibodi, dan elektronis untuk menghasilkan sinyal yang terukur, yang dapat mendeteksi, mencatat, dan mengirimkan informasi secara cepat. Jadi, pada dasarnya, biosensor ini adalah pengembangan dari sensor. Hanya bedanya ditambahkan elemen biologis pada reseptor, sehingga bisa dikatakan bioreseptor. Lalu, contoh dari biosensor itu adalah tubuh kita sendiri. Misalnya kulit kita itu terdiri dari bioreseptor yang berupa saraf. Nah, pada saat terjadinya perubahan suhu atau apabila terjadi perubahan suhu, maka sistem saraf kita itu akan merespon dan mengirim informasi ke otak kita, dan outputnya adalah tindakan yang akan kita lakukan, apakah itu panas atau dingin gitu. Nah, jadi goal dari biosensor itu sendiri adalah bagaimana caranya kita mengaplikasikan sensor yang ada pada diri kita ke sebuah alat. Lalu kita bisa melihat komponen biosensor. Ada biorecognition element, ada transducer, dan ada output berupa electrical signal. Nah, biorecognition element ini bisa berupa antibody, DNA, ataupun aptamer, di mana biorecognition element ini akan mengenali analit yang terdapat pada sampel. Nah, jadi karena adanya interaksi antara analit dan elemen biorecognition, maka
Sistem transduksi akan mengirimkan akan mengirimkan output berupa sinyal elektrik yang kemudian akan diolah atau dibaca perangkat elektronik kita seperti PC ataupun perangkat kita yang lain. Nah, prinsip kerja biosensor seperti yang saya katakan tadi adalah biokatalis atau bioreseptor atau senyawa aktif biologi akan berinteraksi dengan substansi atau zat kimia yang akan dideteksi. Dapat berupa sampel analit atau molekul target. Nah, hasil interaksi yang berupa besaran fisik tadi, seperti panas, arus listrik, potensial listrik, atau lainnya, akan dimonitor oleh transducer. Nah, besaran tersebut kemudian diproses sebagai sinyal sehingga diperoleh hasil yang dapat dipahami oleh suatu layar monitor atau recorder atau komputer kita. Nah, tujuan biosensor. Yang pertama ada portability atau mudah dibawa. Contohnya misalnya adalah kita menganalisis lingkungan sekitar. Ada beberapa analisis yang tidak dapat kita bawa ke lab. Misalnya adalah BOD atau Biological Oxygen Demand. Nah, jadi dengan mengembangkan sistem sensor, kita dapat mengukur BOD secara langsung tanpa harus kita bawa ke lab. Lalu, yang kedua adalah memudahkan dalam point of care testing. Contohnya adalah pengecekan gula darah, tes kehamilan, dan lain-lain. Nah, tujuannya adalah pasien itu dapat menganalisa atau mengetes kesehatannya sendiri. Seperti misalnya tadi gula darah. Kita tidak perlu harus ke rumah sakit, kita dapat melakukan tes gula darah di rumah dengan alat yang sudah ditanamkan biosensor terlebih dahulu. Nah, yang ketiga adalah memberikan pemeriksaan invasif terhadap pasien dan mengurangi trauma serta pengalaman tidak menyenangkan selama pemeriksaan. Jadi, contoh dari pengalaman tidak menyenangkan selama proses pemeriksaan itu adalah misalnya si pasien ini itu memiliki penyakit kanker payudara. Nah, otomatis akan melakukan mamografi atau pengambilan jaringan biopsi dengan menggunakan needle. Dengan melakukan langkah tadi mungkin di beberapa pasien akan menimbulkan trauma atau pengalaman yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, jika kita mengembangkan biosensor untuk kanker, diharapkan kita itu tidak perlu lagi melakukan mamografi. Jadi, kita cukup mengambil sampel darahnya saja. Setelah itu, kita bisa menganalisis apakah pasien ini itu mempunyai penyakit kanker payudara atau tidak. Nah, lalu yang terakhir adalah cost efisiensi. Seperti kita tahu, untuk pengembangan dari suatu alat biosensor pasti membutuhkan cost yang besar. Namun pada saat alat tadi sudah diproduksi secara massal, maka cost yang dikeluarkan akan lebih efisien jika kita bandingkan dengan pemeriksaan menggunakan alat-alat yang besar. Seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini, ini adalah bagan dari biosensor. Terdiri dari bioreseptor dan transducer. Serta di biosensor sendiri kita akan mengimobilisasi elemen biologinya. Nah, untuk bioreseptor itu bisa berupa katalitik atau affinity. Untuk katalitik sendiri itu ada enzim dan ada host cell. Lalu untuk affinity itu ada antibody dan ada DNA dan yang lain-lain. Nah, untuk imobilisasi itu kita bisa lakukan secara chemical ataupun physical. Untuk chemical, kita bisa lakukan covalent binding atau cross linking, dan untuk physical itu kita bisa gunakan adsorption, entrapment, confining, dan encapsulation. Lalu untuk transducer itu ada beberapa jenis atau ada beberapa sistem transducer, yaitu electrochemical, optical, piezoelectric, thermometric, dan lain-lain. Untuk electrochemical itu yang paling umum atau yang paling biasa digunakan adalah amperometric dan potentiometric. Nah, untuk optical itu yang biasa digunakan adalah fluorescent, SPA, dan ECL. Kita masuk ke input atau bioreseptor. Nah, reseptor itu biasanya berupa sel support, bisa isolator,
misalnya PVC, teflon, borosilika, dan kaca, ataupun konduktor, misalnya elektroda. Tergantung dari sistem transduksi yang digunakan dan dimodifikasi dengan biorecognition. Misalnya kita ingin menggunakan transduksi berupa elektrokimia, berarti kita harus menggunakan source support berupa elektroda dengan sifat konduktor. Nah, lalu misalnya kita ingin menggunakan transducer optical, berarti kita harus menggunakan source support berupa isolator. Pada bagian source support akan terjadi imobilisasi elemen biologis seperti enzim, protein, ataupun DNA. Nah, imobilisasi ini bisa dilakukan dengan adsorpsi fisik, yang kedua menggunakan membran atau perangkap matriks, yang ketiga itu membuat ikatan kovalen antara biomolekul dengan transducer. Nah, contohnya adalah kita ingin melakukan modifikasi source support dengan biorecognition protein, atau bisa dibilang kita akan melakukan imobilisasi terhadap protein dengan elektroda. Nah, untuk melakukan hal ini kita perlu memperhatikan interaksi heterogen antara source support dan protein, dan juga interaksi homogen antara molekul protein itu sendiri. Lalu kita juga harus memperhatikan properti dari protein dan permukaan source support itu sendiri. Untuk bagian protein yang harus kita perhatikan adalah isoelectric point. Jika kita ingin mengimobilisasikan di permukaan elektroda atau permukaan source support, nah, protein itu akan teradsorb lebih bagus apabila mengimobilisasinya dengan pH mendekati isoelectric point. Dan yang kedua itu ukuran protein. Biasanya protein dengan ukuran lebih besar akan menyediakan binding site lebih besar pula, sehingga lebih mudah teradsorb di permukaan elektroda atau source support. Nah, untuk bagian elektroda atau source supportnya itu yang perlu kita perhatikan adalah geometri. Jika kita ingin mengikat protein yang lebih banyak pada permukaan elektroda, maka kita harus memperbesar luas permukaan, atau kita bisa menambahkan pori. Lalu yang kedua adalah chemical. Kita bisa mengubah muatannya menjadi positif atau negatif dan menambahkan gugus fungsi tertentu. Lanjut, seperti yang kita tahu, protein itu tersusun atas asam amino, dan asam amino itu mempunyai gugus fungsi yang berbeda. Oleh karena itu, kita dapat mengubah keadaan source support atau elektrodanya. Nah, bagaimana kita dapat mengubah elektroda? Saat kita ingin mengubah elektroda, ada terjadi dua interaksi, yaitu interaksi fisik dan interaksi kimia. Jika kita ingin mengubah permukaan elektroda itu menjadi hidrofobik, kita bisa mengubahnya menggunakan silane polimer. Yang kedua, apabila kita ingin mengubah permukaan apabila kita ingin mengubah permukaan elektrodanya menjadi hidrofolik, maka kita bisa mengubah menggunakan polisakarida. Nah, yang selanjutnya adalah jika kita ingin mengubah muatan elektroda, itu kita bisa mengubahnya dari positif ke negatif, ataupun sebaliknya. Selanjutnya kita masuk ke transducer. Yang pertama yang akan saya bahas adalah transducer optik. Nah, transducer optik itu melibatkan perubahan karakteristik dari sisi input atau bioreseptor. Misalnya, perubahan warna, perubahan aktivitas Raman, dan luminescent. Transducer optik itu mengubah energi foton menjadi besaran energi tertentu. Nah, contoh dari transducer optik yang pertama adalah LDR, atau Light Dependent Resistor. Adalah sebuah resistor yang nilai resistansinya itu berubah-ubah karena adanya intensitas cahaya yang diserap. LDR juga merupakan resistor yang mempunyai koefisien temperatur negatif, di mana resistansinya itu dipengaruhi oleh intensitas cahaya. Apabila LDR terkena cahaya dengan frekuensi yang besar, maka energi foton yang dipancarkan akan diserap oleh semikonduktor guna memberikan energi yang cukup untuk elektron pindah ke pita konduksi. Lalu, elektron bebas dan hole yang ditinggalkan akan mengkonduksi listrik yang mengurangi nilai resistansi. Lalu, yang kedua adalah photocell. Photocell merupakan sebuah device yang karakteristik elektriknya itu dipengaruhi oleh cahaya. Nah, konduktansi sebagai fungsi intensitas cahaya masuk. Nilai resistansi berkisar dari 10 mW gelap hingga 10 watt atau terang. Dan sebaliknya, jika pada kondisi terang, nilai resistansi itu menjadi tinggi sehingga arus tidak dapat mengalir atau lampu akan mati. Nah, terdapat sebuah baterai atau sumber tegangan lain yang dihubungkan pada kedua elektroda untuk mengaktifkan photocell.
jika tidak ada cahaya. Nah, waktu respon pun lambat hingga 10 milisekund. Pada fotosel, sensitivitas dan stabilitas tidak sebaik dioda foto. Fotosel sering digunakan karena biaya murah. Nah, rangkaian fotosel itu banyak digunakan pada penerangan lampu jalan, mercusuar, atau lampu-lampu yang membutuhkan otomatisasi. Lalu lanjut ke fotodioda. Nah, fotodioda itu dibuat dari semikonduktor dengan bahan yang populer adalah silikon atau gallium arsenida. Nah, material itu bisa menyerap cahaya dengan karakteristik panjang gelombang mencakup 2500 angstrom, 11.000 angstrom untuk silikon, 8.000 angstrom, dan 20.000 angstrom untuk gas. Jika ada cahaya dengan energi foton yang cukup mengenai semikonduktor, maka foton akan diserap sehingga menghasilkan elektron bebas dan hole. Apabila absorpsi terbawa dari junction oleh medan yang tercipta dari daerah tersebut dan menghasilkan arus. Pada fotodiode, arus bergantung linear pada intensitas cahaya. Respon frekuensi tergantung pada bahan. Misalnya untuk S itu 900 nanometer, gas itu 1500 nanometer, dan G itu 2000 nanometer. Nah, lalu ada fototransistor. Sama halnya dioda foto, maka transistor foto juga dapat dibuat sebagai sensor cahaya. Ketika foton menumbuk ke basis transistor, maka foton tersebut akan menghasilkan pasangan elektron dan hole. Elektron akan bergerak ke kolektor sedangkan hole akan diisi oleh elektron di emitor sehingga ada arus mengalir dari kolektor ke emitor. Nah, fototransistor merupakan sebuah transistor yang akan saturasi pada saat menerima sinar infrared dan akan cut off pada saat tidak ada sinar infrared. Nah, sensitivitas fototransistor jauh lebih besar daripada fotodiode, akan tetapi waktu respon itu lebih lambat. Selanjutnya adalah transducer elektrokimia. Nah, transducer ini melibatkan elektron dari interaksi analit dengan reseptor diubah menjadi sinyal elektrik yang proporsional dengan konsentrasi analit. Voltametri atau amperometri menjadi metode yang paling sering digunakan untuk sensor. Nah, pengukuran arus yang dihasilkan sebagai fungsi dari potensial atau V. Nah, transducer elektrokimia ini itu mengukur arus yang terjadi sebagai fungsi adanya perubahan potensial. Oke. Apa sih sebenarnya potensial itu? Nah, pada voltametri, sumbu X adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Nah, sumbu X adalah perubahan potensial dan Y adalah perubahan arus. Seperti yang bisa kita lihat di gambar. Nah, semakin besar perubahan potensial, maka arus juga akan semakin besar berbanding lurus ya. Nah, fenomena inilah yang akan diukur pada transducer elektrokimia. Lalu, potensial itu adalah muatan elektron antara dua buah titik. Misal, titik A itu mempunyai elektron lebih besar dibanding titik B. Dapat diartikan bahwa titik A itu mempunyai potensial yang lebih besar dibanding titik B. Nah, karena adanya kandungan elektron yang berbeda antara titik A dan titik B, maka antara dua titik ini akan mengalir elektron yang akan menyebabkan arus. Nah, arus inilah yang akan diukur pada sistem voltametri. Pada sistem voltametri sendiri itu ada yang namanya linear sweep voltametri. Linear sweep voltametri itu bisa kita kerjakan dengan memberikan beda potensial pada titik A yaitu 0,0 dan pada titik B yaitu 0,5. Nah, seiring waktu kita akan mengatur potensialnya. Semakin lama akan semakin tinggi. Nah, dari hasil pengaplikasian potensial yang sudah kita lakukan tadi, maka kita dapat melihat respon berupa arus yang akan terjadi. Pada awalnya arusnya akan di bawah, lalu lama-lama akan naik dan mencapai titik puncak, lalu akan turun. Nah, jika kita melihat teori yang tadi, bahwa semakin tinggi beda potensial, maka semakin tinggi juga arus. Nah, untuk beberapa kasus, hal itu tidak terjadi. Nah, yang akan kita ambil atau yang akan kita gunakan adalah titik puncak atau titik potensial maksimumnya. Lanjut ke cyclic voltametri.
Perbedaan antara cyclic voltammetry dan linear sweep voltammetry itu terdapat pada pengambilan nilai titik potensialnya. Jika pada linear sweep voltammetry itu kita mengambil dua buah potensial antara A dan B, maka untuk cyclic ini kita memberikan nilai titik awal kembali. Jadi ada titik awal, titik kedua, dan titik awal lagi. Nah, ini dilanjutkan. Akibat dari adanya pengembalian ke titik awal, maka grafik yang tercipta berupa cyclic. Nah, informasi apa yang bisa kita ambil atau yang bisa kita dapatkan sama seperti linear sweep voltammetry, kita dapat mengambil titik puncaknya atau bisa dikatakan sebagai nilai potensial maksimumnya. Nah, pada cyclic voltammetry itu ada 3 bentuk voltamogram. Untuk sistem sensor sendiri itu hanya menggunakan quasi reversible dan irreversible. Kenapa kita menggunakan quasi reversible? Karena pada bias kita hanya menggunakan quasi reversible dan irreversible. Untuk quasi reversible sendiri kita menggunakannya karena pada biosensor itu umumnya elektroda itu sudah dimodifikasi dengan elemen biologi sehingga transfer elektronnya itu menjadi lambat. Nah, untuk irreversible itu setelah terjadinya oksidasi ataupun reduksi, ada reaksi kimia yang cukup cepat sehingga pada bagian bawah kurvanya itu hilang. Nah, selanjutnya adalah kronoamperometri dan kronokolometri. Nah, aplikasi pada kronoamperometri ini kita mengaplikasikan nilai voltase tunggal disertai step selama rentang waktu tertentu. Nah, kita akan mengaplikasikan dua nilai potensial, ada E1 dan E2. Namun, potensial awal atau E1 itu hanya berfungsi sebagai step. Outputnya berupa arus dan juga charge. Nah, karena adanya lonjakan, maka arus itu akan langsung naik dan seiring waktu akan turun, seperti gambar di samping. Nah, untuk mencari charge, kita akan mengintegrasikan kurva Current untuk mengetahui luas area di bawah kurva guna memperoleh charge, seperti yang dikatakan tadi. Nah, saat mengintegrasi area bawah kurva, maka akan didapatkan gambar seperti di samping. Nah, untuk mendapatkan nilai arus itu kita menggunakan kronoamperometri, dan untuk mendapatkan nilai charge itu kita menggunakan kronokolometri. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih sudah menonton.